sekalian hadir, tidak perlu ruangan. Saya harap suaranya lebih besar daripada sewaktu penuh dengan ruangan. Ya, apa kabarnya hari ini? Iya, Bapak sekarang ini menjawab yes. Apa kabarnya hari ini? Iya, kabarnya semua baik. Disyukur kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah hari doa sedunia. Bersyukur kita boleh bertemu dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah hari doa sedunia yang ada di negara Taiwan. Ya, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada hari ini susunan acara kita dalam hari doa ibadah hari doa sedunia PWD Jemaat Rantai Baru Sabtu 18 Maret 2023. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Ronald sebagai pelayan firman dan Ibu Astuti Pasang sebagai pelayan liturgi. Yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat natura, yang kelima ramah tamah, dan yang keenam penutup. Kita masuk ke dalam acara yang kedua yaitu ibadah. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari doa sedunia tahun 2023 bersama PWD Jemaat Rantai Maranatha. Komite Hari Doa Sedunia menetapkan tema tahun ini, Aku telah mendengar tentang imanmu, dan terambil dari kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 19. Dan kita akan mendoakan negara Taiwan pada saat ini. Sekilas tentang negara Taiwan dapat kita saksikan dalam video berikut ini. Taiwan memiliki sejarah dijajah oleh berbagai pemerintah asing, menyebabkan pengenalan konflik dan integrasi etnis budaya sosial. Tahun ini bersama kita mengadakan hari doa sedunia. Aku telah mendengar tentang imanmu, dasar oleh firman Tuhan di dalam kitab Yesus pasal 1 ayat 15 sampai 19. Karena itu, setelah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu ingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan mahu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, apa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Republik Tiongkok atau Taiwan adalah sebuah negara berdaulat di Asia Timur dan beribu kota dan kota Taipei, luas sekitar 36.000 km persegi, dan bahasa resmi digunakan adalah bahasa Mandarin. Kepala pemerintahan Republik Tiongkok atau Taiwan adalah presiden yang dipilih untuk masa jabatan tahun bersama wakil presiden. Presiden Taiwan saat ini bernama Tsai Ing-wen. 3 warna pada bendera negara Taiwan yang memiliki arti khusus. Biru berarti nasionalisme dan kebebasan, putih mewakili demokrasi dan kesetaraan,
dan bila mewakili persaudaraan dan mata pencahayaan masyarakat. Dan 12 bulan matahari putih memiliki 12 bulan pada kalender Cina. Dolar baru Taiwan atau New Taiwan Dollar adalah mata uang resmi yang digunakan di Taiwan sejak tahun 1949. Taiwan memiliki jaringan transportasi yang memungkinkan kita untuk berpergian ke hutan di gunung hingga di sisi pantai hanya dalam waktu 2 jam. 2/3 utama pulau Taiwan adalah hutan gunung, di mana gunung besar adalah gunung tertinggi di sana. Taiwan banyak memiliki spesies endemik. Keunikan geografis dan kondisi iklim di Taiwan menghasilkan beragam spesies tumbuhan dan binatang. Di hutan-hutan Taiwan lebih 250.000 spesies atau 3,8% dari total spesies yang ada di hutan di dunia ini. Namun, beberapa spesies endemik terancam punah. Tumbuhan khas Taiwan yaitu anggrek paradoxis, kupu-kupu, dan Taiwan beauty. Ada pengembang khas Taiwan burung pegar Mikado di Desember, beruang hutan Taiwan Blue Magpie, dan monyet Formosa makan. Orang-orang Taiwan melakukan orang lain yang hormat dan bermartabat. Dengan populasi mencapai 23,6 juta jiwa, Taiwan merupakan negara dengan berbagai ragam etnis. Penduduk asli Taiwan adalah orang-orang Austronesia yang telah memenuhi negara ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ada 16 suku yang masih memelihara tradisi dan bahasanya, sehingga menciptakan situasi yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan beragama, hidup berdampingan dengan harmoni, bahkan perbedaan agama di Taiwan tingkat kedua di dunia. Agama Kristen adalah agama minoritas Taiwan, hanya 6,5% dari total penduduk di negara ini. Tetapi orang Kristen di Taiwan berkontribusi secara besar pendidikan dan layanan kesehatan. Rata bisa menjadi bagian penting dari gereja-gereja di Taiwan, meskipun terdampak dari COVID-19. Tuhan telah memberikan kekuatan dalam menolong, memberi kenyamanan pasca pandemi COVID-19 dengan mengakomodasi ini normal. Kiranya Allah menganugerahkan hikmat kepada kita sehingga kita menjadi saudara kasih Yesus. Amin. Marilah kita mulai kebaktian hari doa sedunia. Silakan kita untuk berdiri. Kita melakukan mulia-mulia namanya.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagi kita. Silakan duduk kembali. Ibu berkasih dalam Tuhan. Di depan kita ada gambar spanduk untuk tema Hari Doa Sedunia tahun 2023 pada sore hari ini yang dilukis langsung oleh negara Taiwan yang penuh dengan arti dan makna yang terselubung. Untuk itu, mari kita saksikan video penjelasan gambar tema Hari Doa Sedunia pada sore hari ini. Taiwan memiliki sejarah dijajah oleh berbagai pemerintah asing yang menyebabkan pengalaman akan konflik dan integrasi etnis, budaya, sosial, dan politik. Seniman buku Wen Hasanul menggunakan beberapa motif yang menonjolkan fitur-fitur paling terkenal di Taiwan untuk mengungkapkan bagaimana iman Kristiani membawa perdamaian dan isi baru ke Taiwan. Para perempuan dalam lukisan sedang duduk di tepi sungai, berdoa dalam hati dan melihat ke dalam kegelapan. Terlepas dari ketidakpastian jalan di depan, mereka tahu bahwa keselamatan oleh Kristus telah datang. Ada dua spesies yang terancam punah, burung pegal mikado dan biak sendok berwajah hitam. Yang keduanya memiliki arti unik bagi masyarakat Taiwan. Burung pegal mikado endemik di daerah pegunungan Taiwan dan biasanya dianggap sebagai salah satu burung nasional Taiwan. Ibis sendok berwajah hitam bermigrasi ribuan mil setiap tahun untuk menghabiskan musim dingin di Taiwan. Kekasar mereka melambangkan ciri khas orang Taiwan, keyakinan dan ketekunan dalam menghadapi saat-saat sulit. Rerumputan hijau dan anggrek Halaenopsis atau kupu-kupu menonjol dengan latar belakang gelap. Mereka adalah kebanggaan Taiwan yang terkenal di dunia sebagai kerajaan anggrek. Dalam beberapa dekade terakhir, ekspor anggrek Taiwan telah meningkat dan anggrek kupu-kupu sering ditampilkan dalam kompetisi internasional. Pulau cantik ini dikenal dengan sumber daya alamnya yang kaya. Rumput hijau melambangkan rakyat Taiwan yang sederhana, percaya diri, dan kuat di dalam pemeliharaan Tuhan. Pin'an, ungkapan dalam bahasa Taiwan ini berarti semoga Tuhan memberi Anda kedamaian untuk memiliki hubungan yang damai dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Selamat datang atas nama para saudari seiman. Di Taiwan, kami hendak menyambut Anda semua untuk bergabung bersama dalam ibadah saat ini. Saudara dan saudari terkasih, melalui perayaan ini, kita hendak berbagi pengalaman dan menyaksikan kasih karunia dan karya agung Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyikan bahasa cinta.
Terpujilah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan pulau indah ini yang diselimuti hutan, pegunungan dan dipelihara oleh Taiwan. Lautan Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang ke Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar Injil dan menerima kasih karunia keselamatan. Sejak abad ke-16, Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial, dan politik, dan integrasi dengan rahmat Tuhan. Orang-orang di pulau ini dapat hidup damai. Taiwan menunjukkan keramahan yang besar dan bersedia membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Bersedia membantu berkat bagi sesama. Terima kasih dan puji Engkau. Bila yang diam menyertai kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tunduk di dalam doa dan pengakuan kita kepada Tuhan. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami dan telah menggunakannya dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan polusi dan kepunahan berbagai spesies. Ya Tuhan, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami egois dan tinggi hati. Kami telah mengabaikan akibat hidup manusia. Kami juga mengabaikan kehidupan minoritas, migran, dan imigran. Kami mendengar jeritan dari alam, wanita, anak-anak, dan orang muda, tetapi kami belum cukup berbuat untuk menanggapi hal yang kami terima. Tindakan kami itu telah menyebabkan banyak orang tertindas dan menderita. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah yang Maha
pengampunan. Ya Allah, Engkau setia dan benar. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi kami roh kebijaksanaan dan hikmat, agar kami mengenal-Mu dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran kekuatan-Mu yang tak terukur. Amin. Kita melakukan kitab suci hari Rabu. Kita akan membaca kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 19, namun sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kebersamaan kami di tempat ini dalam persekutuan PWDT Jemaat Rantai Barat, hari doa sedunia dirayakan Tuhan sebagai ungkapan turut merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kami di belahan dunia ini, secara khusus di daerah Taiwan. Ya Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu, berseru kepadamu dalam kebersamaan, dalam persekutuan kami sore ini. Bahkan firman-Mu Tuhan akan kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk dapat memahaminya, dan kami pun dapat memperlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun dan memampukan kami. Berkati persekutuan kami pada sore ini. Kami semua yang mengambil bahagia dan kami yang akan mendengarkan Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 19. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena-Mu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan waktu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan sesudah Ia menjadikan dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa. Amin.
Aku telah mendengar tentang iman. Ini lahir dari situasi atau konteks di Taiwan pada waktu itu, bahwa aku telah mendengar tentang iman. Ini juga yang mau disampaikan lewat iman ini tentang orang Taiwan. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menarik untuk kita renungkan tema kita pada saat ini. Aku telah mendengar tentang iman. Sebelum itu saya mau menyapa salam PWGT. Jayalah PWGT. Amin bangsa atau terjawab dan aku telah mendengar tentang iman. Berarti ada dalam. Ya, saya mencoba mengkonsep atau mengingat lagu ini apa, lagu Mars PW yang bagaikan itu samudra. Mars. Ya. Itu bagus sekali kata-katanya. Saya tidak tahu apakah kita sampai mendalaminya, memberikan makna bagai karang di tengah samudra. Karang tidak goyah kok sekalipun kita bisa membayangkan samudra ada ombaknya kecil, besar dan besar sekali. Tetapi karang ini tidak akan goyah dan tidak akan bergerak karena apa? Ia memiliki kekuatan. Nah, dalam bacaan kita Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19, di sini Rasul Paulus mengucap syukur atas iman yang diperlihatkan oleh orang-orang yang ada di Efesus. Apa dasar dari Paulus? Mengapa ia bersyukur? Mengapa ia justru tidak melupakan jemaat yang ada di sana? Saudara-saudara, orang Efesus ini adalah orang yang berada di kota metropolitan yang keempat dari kota yang ada di Romawi pada waktu itu. Jadi kota besar, kota Efesus ini. Dan mereka adalah penyembah dewa. Dewa yang disembah mereka ini adalah dewa kesuburan, dewi kesuburan, Artemis. Dan mereka hidup dalam kebersamaan, perjumpaan dengan berbagai orang-orang. Tetapi orang percaya yang ada pada saat ini tidak terlalu banyak. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus sungguh luar biasa mempertahankan iman mereka sekalipun mereka berada dalam lingkungan yang banyak orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka tetap memperlihatkan bagaimana kehidupan sebagai umat yang percaya. Mereka tetap mempertahankan iman mereka sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Bahkan bukan hanya sebatas mempertahankan, tetapi ia menjadi berkat bagi sesama. Ini juga yang terjadi di Taiwan. Taiwan orang Kristen tidak sampai berapa persen, 5%, lebih banyak orang Hindu. Kalau di slide tadi ada Katolik itu dari Portugal, karena dijajah Portugal dan Belanda dan beberapa lagi negara-negara yang menjajah mereka. Dan kehidupan kaum perempuan secara khusus, kaum perempuan dan orang-orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu, mereka betul-betul dalam suasana tertekan. Ya, kalau kita berbicara tentang Taiwan, siapa yang tidak kenal Taiwan? Teknologi, Asus, BI, dan banyak lagi dari merek yang ada itu buatan dari sana. Tetapi justru dalam konteks itu, teknologi yang begitu maju yang diperlihatkan oleh bangsa ini, tetapi justru ada persoalan di dalamnya. Orang-orang percaya, kalau kita melihat
ayat ini jelas, ya, sangat jelas bagi kita. Sebenarnya ketika saya membaca misalnya di khotbah, karena sudah jelas ya, apa yang disampaikan, apa yang menjadi pergumulan orang-orang Taiwan. Mereka betul-betul bergumul tentang kehidupan mereka. Mereka melakukan sesuatu terbatas. Mereka tidak bisa melakukan berbagai hal sebebas kita yang ada di Indonesia ini, yang ada di tanah. Tetapi sekalipun dalam ketidakbebasan itu, ia tidak hanya sampai di situ, ia tidak pasrah, ia tidak berhenti, tetapi ia terus melakukan tugasnya, tanggung jawab. Perempuan kemarin ya, tadi presidennya perempuan, tetapi yang lalu-lalu mereka tidak bisa, perempuan dibatasi pendidikannya hanya sampai di dapur, tidak boleh lebih daripada itu. Jadi tekanan-tekanan itu yang membuat masyarakat atau umat yang percaya di sana tidak bisa bergerak. Tetapi sekalipun dalam ketidakbebasan itu, mereka justru memahami dan mengerti bahwa mereka harus bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, dan bukan hanya sampai bertahan seperti dalam Efesus dia menjadi berkat dalam kehidupan kita. Makanya tema kita mengatakan imanmu. Kita telah mendengarkannya dalam bacaan kita. Allah telah mendengarkan tentang imanmu. Ini yang diperlihatkan oleh orang-orang Taiwan dan menjadi pergumulan kepada kita, menjadi perenungan kepada kita sebagai umat yang percaya. Apakah juga memiliki jemaat kemarahan orang-orang akan mengatakannya, aku telah mendengarkan tentang iman. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dari bacaan ini saya mencoba memberikan lebih sederhana, karena saya lihat masih banyak yang bagian dari khotbah yang akan disampaikan dalam berbagai ada perempuan 1, 2 sampai berapa di situ nanti bagian dari khotbah penerapan. Nah, apa yang sebenarnya mau menjadi sebuah perenungan kepada kita dalam kisah Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19 sebagai periode, sebagai persekutuan wanita gereja terakhir. Nah, yang pertama adalah periode mesti harus hidup di dalam iman dan menghidupi iman yang dimilikinya. Jadi hidup di dalam iman dan menghidupi iman yang telah dimilikinya, yang iman di dalam Yesus Kristus. Mengapa harus memiliki demikian? Mengapa harus menggenggam demikian iman itu? Karena iman ini akan mampu menghalang dan membuat kita dapat berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan sekalipun kita dihantam oleh gelombang yang besar. Jadi tidak mungkin kita akan dapat kokoh berdiri kalau kita tidak memiliki iman yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Ini yang diperlihatkan oleh orang-orang yang ada di Taiwan. Mereka diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan dalam berbagai bentuk-bentuk tekanan dan dasar, tetapi mereka tetap berpegang pada iman kepada Yesus Kristus, sehingga apapun itu mereka jalani dalam kehendak Tuhan berdasarkan dengan iman. Mereka menghidupinya, dan ketika mereka menghidupinya dengan demikian, iman itu harus terasa, harus dinikmati oleh orang lain, bukan cuma kita. Ketika iman itu dirasakan oleh orang lain, atau ketika kehadiran kita sebagai umat yang percaya yang memegang teguh iman itu, lalu kita hidupi berarti dengan demikian kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur karena engkau memperlihatkan iman dan menyatakan kasih kepada sesama. Ayat 1, ayat 15 dari bacaan firman jelas bagi
Oleh karena itu sebagai persekutuan wanita gereja Toraja mesti memegang teguh iman itu, menghidupinya, dan ketika orang mendengarkannya ia tersenyum, lalu ia mendoakan kita supaya kita semakin mampu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Menemukan di mana kita orang mulia. Tetapi ketika orang mendengar tentang siapa rantai jemaat PWGT, maka orang itu akan berdoa luar biasa karena mereka merasakan dan mengalami betapa luar biasanya PWGT rantai dalam hadiratnya di tengah-tengah kehidupan. Ini yang menjadi perenungan pada kita sebagai umat yang percaya, sebagai PWGT dalam perayaan Hari Doa Sedunia. Jadi genggam iman ini, hidupi iman ini, dan ketika kita menghidupinya, Rasul Paulus sangat jelas dalam bacaan kita, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Jadi ketika orang mendengar ia selalu mengingat siapa PWGT Jemaat Terang Kebenaran. Oleh karena itu dalam perayaan Hari Doa Sedunia itu, sebenarnya bagi kita hari ini adalah sebuah koreksi melihat kehidupan kita, bagaimana iman yang telah kita miliki hari ini. Apakah kita hidupi dalam persekutuan kita? Apakah kita hidupi di dalam perhubungan tangga kita? Apakah kita hidupi di dalam kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat? Apakah kita telah menjadi berkat bagi keluarga, anak-anak, dan bagi masyarakat yang ada di sekitar? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ini perlu menjadi perenungan kepada kaum ibu. Dan saya mau membela kaum laki-laki, pria, tetapi ibu-ibu dalam keluarga adalah pemegang inti sebenarnya dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Yang semuanya jarangnya cuma uang. Tai nama bingkara ko, malibang niya bakit manulay cuma. Tapi yang baiknya, dia lama apa sendiri, dia lama saya bang itu najaman dengan dan amat penting kehadiran perempuan di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu jadilah berkat bagi keluarga, jadilah berkat di tengah-tengah kehidupan. Nah, oleh karena itu iman yang telah ada hidupi dan yakinilah bahwa apa yang kita lakukan dalam iman yang sesungguhnya kepada Kristus itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun tantangan dan cobaan datang, tetapi kita terus yakin dan kita berpegang pada ketetapan Tuhan dalam kehidupan. Jadi yang para kanan yang Mars, ini ya lain pelongan seperti bunga mawar harum. Dan beberapa harum mana itu atau lokan. Yang harum mana itu yang tahu dan pasangan tahu. Susibang di paluang pena itu. Jadi makna dan arti dari dua lagu itu, Mars dan Jupiter luar biasa. Ukuran itu penyanyian bisa jujur. Saya ini menghafal lagunya PWGT daripada lagunya PKB. Saya tidak tahu lagunya PKB. Saya mencoba bahasanya praktis dan enak dan luar biasa lagu PWGT. Nah, oleh karena itu, kalau perlu selalu dinyanyikan dan dilakukan dalam kehidupan kita, karena itu ungkapan iman dari PWGT. Dan semoga PWGT Jemaat Terang Kebenaran ia tetap berdiri teguh dalam kehidupan ini dan ia menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah kehidupan. Amin. Amin. Saya persilakan pujian dari PWGT.
Sekian dari PBB. Kami telah mendengar kisah iman para wanita dan anak perempuan di Taiwan, dan kami mengirimkan suara
dorongan kepada mereka. Mari kita dengarkan suara-suara itu. Saudara Paucu terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu, saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda memengaruhi saya, dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai dan memilah sampah di rumah. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik. Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan. Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama untuk menjadi penata hayat yang baik atas ciptaan Tuhan. Saudari Benjo yang terkasih, saya telah mendengar tentang iman Anda. Anda seorang wanita pribumi Parubaya, telah menjadi berkat yang luar biasa bagi para wanita dengan usia yang sama. Sebagai ibu rumah tangga, Anda telah mengabdikan diri untuk keluarga Anda selama beberapa dekade. Ketika Anda mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, Anda mendapatkan tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga Anda, sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengerjakan teknik tradisional dan menjaga budaya suku Anda. Potensi dan kekuatan kreatif Anda kini semakin berkembang. Kesaksian hidup Anda adalah berkat luar biasa yang menyinari banyak saudari di luar sana.
membiarkan Anda melanjutkan pendidikan. Dari sudut pandangnya, anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan, tetapi untuk menikah. Namun, Anda bersikeras untuk melakukan studi. Anda meminta Tuhan memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda, sehingga ia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar ia dapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian, atasan Anda memandang perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda. Untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetapi saja Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Saudara yang terhormat, sebagai petugas kebersihan rumah sakit di garis depan, selama pandemi COVID-19, Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Anda tidak dapat pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil resiko menulari ketika anak Anda yang masih kecil. Perjuangan penghasilan dari sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal bersama untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga sehingga Anda merasa frustasi dan kesepian. Saya sangat terkesan dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa dengan sungguh-sungguh berharap Tuhan sumber kehidupan saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Saudari Baiken yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda ketika usia Anda 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan mencari pengikut Kristus.
yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada Juru Selamat kita, untuk menolak semua label negatif dan untuk menciptakan kebenaran. Sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Bukan menerimamu di dalam Yesus Kristus, bukan mendengar kasih-Mu terhadap orang kudus, ku bersyukur dan aku ingat dalam doaku. Bukan menerimamu di dalam Yesus Kristus, bukan mendengar kasih-Mu terhadap orang kudus, ku bersyukur dan aku ingat dalam doaku. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami seperti para perempuan penuh iman yang membawa kesusahan tanda perjuangan dan harapan mereka melalui surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diberdayakan oleh kebijaksanaan daripadamu. Kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengar kami. Kami berterima kasih atas kehadiran, bimbingan, dan perlindungan-Mu saat kami berjalan melewati lubang bayang-bayang Tuhan. Kiranya kami terus memuliakan-Mu dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Bukan mendengar iman-Mu di dalam Yesus Kristus, bukan mendengar kasih-Mu terhadap orang kudus, ku bersyukur selalu padamu dan aku ingat dalam doaku. Bukan mendengar iman-Mu di dalam Yesus Kristus, bukan mendengar kasih-Mu terhadap orang kudus, ku bersyukur selalu padamu dan aku ingat dalam doaku. Hari doa sedunia adalah gerakan ekumenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari misi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan ini untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Sambil persembahan kita dijalankan, kita menyanyi semua yang tercinta sampai persembahan kita selesai dijalankan. Semua yang tercinta
Saudara-saudari, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, Taiwan telah terjebak dalam peributan negara adidaya. Mereka telah terisolasi dari komunitas internasional selama beberapa dekade. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional, Taiwan telah mencoba yang terbaik untuk membantu dunia dalam bidang pertanian, teknologi, kedokteran, dan bantuan kemanusiaan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap orang di Taiwan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kami percaya Engkau akan membuat Taiwan menjadi berkat bagi dunia ini. Penghibur ilahi, Engkaulah Tuhan atas dunia. Kami berpegang teguh dan membawa diri kami dan bangsa Taiwan ke dalam rengkuhan-Mu, serta memohon perlindungan atas kami di dalam kelemahan kami, sebab Engkaulah kota benteng dan tempat perlindungan kami. Tuhan Pencipta yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena telah mempercayakan sebuah dunia menakjubkan yang kaya akan sumber daya ini kepada kami. Namun kami mengabaikan tangisan dari bumi yang kami diam ini, dan akibatnya kini kami harus berhadapan dengan berbagai masalah ekologis seperti polusi udara dan air, krisis pembuangan limbah, pemanfaatan lereng bukit yang berlebihan, perusakan habitat, dan perubahan iklim. Ya Tuhan, sumber kehidupan, kiranya kebaikan-Mu memenuhi hati kami, membimbing kami untuk menjaga bumi ini. Allah yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu sendiri dan telah memberkati kami. Engkau melihat bahwa ini baik adanya. Kami berdoa untuk perempuan dan anak perempuan yang membawa cinta dan keadilan ke dalam dunia. Roh Kudus, tolong beri kami hikmat untuk memperjuangkan mereka yang terpinggirkan dan tertindas, yang miskin dan tidak berdaya. Beri kami keberanian untuk berbicara untuk mereka dan menginspirasi para pemimpin untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan besar bagi pendoa untuk mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dan mereka yang tidak menemukan kelegaan atas penderitaan mereka. Ada begitu banyak korban dari pandemi ini. Tuhan, pakailah kami untuk membantu dan membawa kenyamanan di dunia pasca pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas tuntunan-Mu yang begitu nyata selama wabah pandemi di tahun 2020, ketika dalam keadaan yang sangat parah, Komisi ADS Negara Taiwan mempersiapkan ibadah yang kami rayakan sekarang di tahun 2023. Allah yang senantiasa peduli, kami berterima kasih karena telah membuat hari doa sedunia sebagai sarana bagi kami untuk membagikan iman kami kepada-Mu. Kami bersyukur atas para perempuan yang terbangun dalam HDS di Taiwan dalam upaya mereka mengatasi perbedaan dan kesediaan mereka mencari kesatuan melalui rahmat-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan membimbing kami menciptakan jalan menuju kesatuan dalam Kristus. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah firman-Mu kudus seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu dan pegang teguh iman di dalam Yesus Kristus, dan jadilah berkat bagi sesama di tengah-tengah kehidupan ini, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sehingga kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang. Kita masuk dalam penutup. Kita menyanyikan ya Tuhan kuatkan iman. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan shalom. Shalom. Salam PWGT. Jaya PWGT. Oke, praise semangat. Saya kembali kepada MC. Iya, demikianlah ibadah kita dalam ibadah Hari Doa Sedunia pada saat ini kepada Pendeta Ronald Albert Salurandan dan Ibu Astuti Pastor yang memimpin kita dalam ibadah pada saat ini, diucapkan terima kasih, dan kepada kita semua ibu-ibu yang boleh hadir, terima kasih untuk ketenangan kita dalam ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan Mars dan Himne PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Yulianti Bobo. Dengan kasih, silakan. Orang tua terus harusnya ada Ya, silakan ibu sekalian untuk berdiri. masih di sini masuk ke
silakan Supaya ada ibu yang muda-muda mempersiapkan diri. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yati Kono. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PWGT Jemaat Rantai Malangu, oleh Ibu Christine Yuliani, dengan kasih dipersilakan. Ya, selamat sore dan shalom. Salam PWGT. Jaya PWGT. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan sambutan pada sore hari ini. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Ronald Albert Saprandan selaku pelayan firman pada ibadah HDS pada sore hari ini, sekaligus sebagai pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Malangu, dan juga pada liturgi dan segenap anggota PWGT, pengurus PWGT yang boleh terlibat dalam ibadah kita pada sore hari ini. Pasti akan ucapkan banyak terima kasih pun kepada Bapak Iel selaku pendamping yang dengan senantiasa selalu mengiringi PWGT ya di setiap kegiatan PWGT untuk mengiringi setiap ujian yang dibawakan. Pasti kami ucapkan baik terima kasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, dan juga kepada Kakak John yang dengan penuh kasih dan setia mendampingi juga jika diminta untuk terlibat dalam live streaming setiap kegiatan PWGT. Akan dengan penuh kasih dan sukacita menerima dan mengambil bagian di dalamnya. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya semua bagi kita, sehingga kita boleh hadir di rumahnya yang kudus ini untuk mengikuti ibadah hari doa sedunia, di mana di tahun 2023 ini kita bersama-sama saudara-saudara kita yang berada di negara Taiwan ya, di negara Taiwan untuk memperingati hari doa sedunia. Jadi bukan cuma di kalangan gereja Toraja saja yang melaksanakan ini, namun seluruh umat Kristiani merayakan hari doa sedunia dan bertemakan tahun ini dari negara Taiwan. Ya, terima kasih atas upayanya di PWGT ya, yang sudah dengan semangat memakai apapun yang ada ya, sekalipun kita tidak terlalu berbau-bau negara Taiwan lah ya, kita sudah berupaya dan mengambil yang terbaik buat Tuhan secara khusus ya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Melalui kesempatan ini secara khusus juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang boleh menghandle pelaksanaan hari doa sedunia kita pada sore hari ini, di mana mulai tahun 2023 ini kita ibadah ini tidak sepenuhnya diatur lagi oleh bidang pelayanan, namun kita melibatkan beberapa pengurus yang bertanggung jawab ya, sebagai penanggung jawab dalam setiap kegiatan yang ada di lingkup PWGT, dan penanggung jawab pada ibadah hari doa sedunia tahun 2023 adalah Ibu Deborah Sampe dan Ibu Monika yang tidak hadir. Ya, mari kita aplaus dulu atas kerja kerasnya. Terima kasih pun semua yang terlibat di dalamnya ya, dalam latihan, mempersiapkan diri semuanya.
Tuhan sangat berjalan dengan baik dan kita syukuri karena semuanya kita percaya dan amin bahwa semua karena campur tangan Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi melalui khotbahnya, marilah kita selaku PWGT menggenggam iman dan menghidupi iman itu dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita senantiasa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi jemaat, secara khusus bagi masyarakat, lingkungan dimanapun kita berada. Ya, Pak Pendeta juga mengibaratkan sangat mengapresiasi sekali lagu Mars PWGT, di mana PWGT diibaratkan sebagai batu karang yang teguh, yang kokoh di tengah samudera ya, tegar menghadapi segala banyak cobaan. Ya, hendaklah kita juga selalu kaum PWGT di mana Tuhan tempatkan kita dalam jemaat kita, yang kita juga tegar kokoh dalam menghadapi setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Selamat sore dan shalom. Ya, sekali lagi salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Ya, semangat. Ya, terima kasih atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua oleh PMJ Jemaat Pantai Marabu yang akan kami sampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald dengan kasih tersebut. Ya, terima kasih. Shalom. Nanti Imam Salam PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Mami Iliu. Ya, luar biasa. Ada makanan di depan dan ada bendera. Tengah-tengah awal yang keluar tadi kan disiarkan. Siapa ada di lubang, kira-kira dekat dari jauh. Ya, luar biasa bahwa kita diberikan sebuah perenungan lewat cerita tentang orang Taiwan kan, lewat HDS. Jadi saya berterima kasih dengan segala persiapan yang telah dipersiapkan untuk menyatakan sebuah ibadah dan menyambut surat yang dikirimkan kepada kita. Ya, surat dari Taiwan juga terkirim kepada kita sebenarnya. Dan sekali lagi hadiran PWGT tercermin dan itu karakter dan sifat PWGT ada di melakukan. Harum ketika dia hadir, harum dicium orang manisai atau pilih besar. Bayam yang manisai tak melon, tak masih stop. Jadi harum dan kuat di tengah badai. Jadi luar biasa penggalan-penggalan lagu itu yang membuat sebuah hubungan kepada kita, dan Taiwan juga memberikan penguatan kepada kita. Ya. Saya kira tidak terlalu jauh dari kehidupan kita orang Toraja dengan orang Taiwan. Tolongan kita satu bayi, jangan pindah. Tidak baik kok bisa jalan. Kami mata kami puan 16 video dapat kenapa hari biasa teman-teman mas sekolah tu deh dalam jubah siadap kan banyak lagi hal yang demikian, mau cari pekerjaan, dan sering saya katakan bahkan menjadi pendeta saja susah sekali seorang perempuan, bahkan sampai detik ini susah jemaat mencari dakwah jemaat yang perempuan baik pada yang mengumpulkan. Ya kan? Ada tapi tidak semua. Ini pergumulan yang ada. Oleh karena itu lewat HDS membuktikan bahwa PWGT perempuan mampu berdiri bersama-sama dengan laki-laki bersaing di tengah-tengah teknologi yang baik ini.
Dan tidak kamu siapa orang pada lubang. Yang berkenaan biasa mandu bukan memori lele itu sistem bisa daun kamu molok. Jadi ini sebenarnya sebuah jawaban atas keinginan para perempuan untuk dihargai dan duduk sama tinggi dengan laki-laki. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan kita sebagai PWGT tidak lagi demikian pahamnya, tetapi ia mengatakan bahwa mari kita bersama-sama dengan kaum laki-laki, anak-anak perempuan untuk bersama-sama mengangkat tugas dan tanggung jawab yang menjadi berkat bagi sesama. Nah, itu terima kasih kepada pengurus yang telah menyatakan sebuah kegiatan ini. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi ya penuh gereja memalingkan wakil. Oleh karena itu jauh sebelumnya sampaikan dan dipromosikan sejauh mungkin penemuan dengan daya tarik HDS di masjid Matubori sebelum kita atau setelah ibadah kita ada kegiatan lomba-lomba untuk memeriahkan suasana hati. Jadi tolong dipikirkan dengan matang bagaimana supaya penuh gereja saya. Jangan sampai hanya menjadi sebuah formalitas HDS DKD. Ya, itu harapan kita bersama. Semoga kita bersama-sama merayakan HDS. Ngalakuda PTK ngalakuda bisa ya. Dijual buka ya. Dan bisa dinanas saja. Baik biasa nanas untuk laki-laki ya. Sama pada kita bersama. Ya, terima kasih atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di depan kita telah tersedia berupa makanan yang berasal dari Taiwan. Tapi sebenarnya kita sendiri yang siapkan di sini. Yaitu akan kita uangkan bersama-sama. Dimohon Ibu Kori untuk memimpin kita dalam aturan pada saat ini. Ada itu. Bisa ke anu dulu. Ya, selamat sore dan shalom. Ya, terima kasih Bu. Di sini ada natura yang akan diuangkan pengurus PWGD Jemaat Rantai Manado. Mari sama-sama kita uangkan. Boleh diangkat tinggi-tinggi biar kelihatan jelas ya. Ayo taruh harga. Nanas, mami nanas apa madu ya? Ya, nanas madu ada kan? Nanas madu semanis itu Deborah. Ya, ayo taruh harga ibu silakan. Yang suka nanas ini rujak berapa? 10.000 ya, 10.000 satu kali. 15 satu kali. 20 satu kali ya, ini panas ya, mulai panas. 30 satu kali ya. Terus ada lagi ibu silakan. 30 satu kali. 32 kali. 33 kali. Ya, terima kasih Ibu Yunus. Nanti kasih dulu. Disimpan dulu nanti jadi dokumentasi ya. Mau didokumentasi Sebelum dibawa pulang. sebelum dia Ya. pulang. Lanjut, ini Punti Mami, yang sangat penting. Punti Raja kayak. Raja ya, Punti Sang Raja. Ya ayo ditaruh harga ibu.
Punti Pisang Raja 20 ya saya 20 satu kali. Tidak ada yang bersuara jadi pemalenan 20 satu kali. 20 satu kali. 20 30 ya Oma panas Oma 30 satu kali. Dari Oma itu Oma tidak dikasih kayaknya di alami. Ya 30 satu kali, 32 kali, 33 kali. Terima kasih buat Oma. Ya lanjut kita ke Papau. Papau apa nilai? Babi. Buku bayi ya, mami. Satu-satu. Maaf ya ini satu-satu deh. Ada 10 Papau. Sama semua deh, mami. Standar 15. Ya, standar 15. Ya, mari taruh harga ibu. Papau isi babi rasa tambah kata cikgu. 21 kali. Ya, yang lain. Ayo ibu 21 kali. 22 kali. 23 kali. Bianti. Terima kasih Bianti. Nanti diambil ya ibu. Ya, angkat lagi. Ya, bunda. Ya, ayo taruh harga ibu 21 kali. Ya, standar 15.000 ada. 21 kali, 22 kali, 23 kali. Lanjut yang ketiga. Ya, taruh harga 21 kali, 2 kali, 3 kali. Mungkin yang dua bilang 20 standar gimana? Ya, So, boleh. buat yang di bawah berapa picis? 2 itu. Ya, 2. Nanti 2. Ya, ayo taruh harga lagi ini yang ketiga. 20, 25 kali. Ya, itu mandi mulai panas. Ayo ibu. 2 kali, 25 1 kali, 2 kali, 25 3 kali. Mandi ada yang catat lah. Aku. Oh iya, bunda yang catat. Ibu mandi 25. 25 2 kali. Terima kasih Ibu Mandi. Ya lanjut yang keempat. Ya taruh harga 21 kali nanti 22 kali, 23 kali. Ya taruh harga 10 biji aja tuh. ya taruh harga ibu 21 kali, 22 kali, 23 kali. Oma mana tak? Taruh harga. Siapa? Oh iya, dan cantik ya, dan cantik mantap cantik. Ayo tambah. 21 kali. Mana suara yang di belakang memasti? Sampai gitu di belakang. 21 kali, 22 kali, 23 kali. Siapa? Ini Mama Gia deh, 20. Mama Gia. Mama Gia 20, 1 kali, 3 kali. Baru Ya 20. siapa tadi yang kesana ada ya? Nata sudah. Oh ya. 7 sudah, 3 lagi. Ya, Mama Gia 21 kali. Mama Gia 21 kali, 22 kali. Tidak ada yang naik lagi. Kasih 3 kali, 23 kali. Berarti 2 ya? Iya, 2. Ya, Mama Gia 2. Oh iya, Mama Gia udah mulai panas. 20 Mama Gia 21 kali. Tinggal 2. Oh 22 kali, 23 kali. Berarti 40 ya. Sudah habis.
Oke, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam Natura ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat sore dan shalom. Ya, yang lagi dicegah tadi bilangnya Yanti sekalian. Ya, ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, telah disiapkan berkat buat kita semua. Sebelum kita menerimanya, mari kita satu dalam doa kita. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada ya Tuhan, oleh karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah dalam memperingati Hari Doa Sedunia PWGT Jemaat Ranti Maranatha. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada saat ini kami sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati apa yang sudah kami lakukan, biarlah itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan tidak menjadi suatu kebiasaan atau formalitas, tetapi menjadi iman kami bahwa Tuhan Yesus selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta dan keluarganya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih untuk berkat yang sudah disiapkan, berkati tubuh kami yang akan menerimanya, dan berkati kami semua yang sudah menyiapkannya, biarlah itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Foto bersama dulu guys, baru kita makan bersama. Bolehlah kita maju dulu.